Ayuhal walad wa ya sarana qad alimta min hataini hikayataini annaka la tahtaju ila taksiril ilm. Sungguh engkau telah mengetahui daripada dua hikayat cerita ini, sesungguhnya engkau tidak butuh kepada banyaknya ilmu. Wal an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haqqi. Dan sekarang aku akan menjelaskan kepadamu apa yang wajib bagi orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. I'lam annahu, ketahuilah sesungguhnya, yang bagi saliki, wajib bagi seorang salik, orang yang menempuh jalan Allah, wajib apa? Syekhun mursyidun murabbin, seorang syekh yang mursyid, yang membimbing, murabbin, yang mendidik. Wal yukhrijal akhlaqa sayyi'ah minhu bitarbiyatih, agar dia mengeluarkan akhlak yang buruk minhu darinya, bitarbiyatihi dengan pendidikannya. Wa ja'ala makanaha khuluqan hasanan, dan menjadikan kedudukannya dia itu akhlak-akhlak yang baik. Wa makna tarbiyah, dan makna tarbiyah, yushbihu fi'lul fallah alladhi yaqla'u syauka. Makna tarbiyah itu menyerupai pekerjaan petani yang dia itu mencabut syaukah, apa ya? Duri atau hama deh. Syaukah sih duri. Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyyata min baini zar'i. Nah, itu dia. Dan dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang lain, hama, dari di antara tanaman-tanaman dia. Hama. Yang ada duri dikeluarin, yang ada hama-hamanya dibersihin. Murabbi kayak gitu. Liyasuna nabatuhu wa yakmula rai'uhu, agar bagus tumbuhnya dia dan sempurna hasilnya. Walabu dari salik min syekhin yu'addibuhu, dan seyogianya harus bagi seorang salik, bagi seorang salik itu seorang guru yang memberi adab, pelajaran adab kepada dia. Wa yarshiduhu ila sabilillah ta'ala, dan membimbing dia kepada jalan Allah Ta'ala. Li'anna Allah arsala ibad rasulan lirsyadi ila sabilih. Sesungguhnya Allah mengutus untuk hamba-hambanya seorang rasul untuk membimbing mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad khallal khulafa'a fi makanihi hatta yurshidu ila Allah taala. Dan apabila irtahal, wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khallafal khulafa, maka sungguh telah mengganti beliau al-khulafa, faqad khallafa, maka beliau menggantikan, menjadikan ganti al-khulafa, para khalifah, fi makanihi, di dalam kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yurshidu ila Allah taala, sehingga mereka tuh khulafa yang Nabi jadikan mereka itu sebagai khulafa, membimbing kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa syartu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan syarat seorang syekh alladhi yasluhu, yang layak, an yakuna naiban li Rasulillah, yang dia itu layak menjadi pengganti Rasulullah SAW, an yakuna aliman, bahwa seorang syekh itu dia harus orang alim. Walakin la kullu alim yasluhu lil khilafah. Akan tetapi juga setiap orang alim enggak layak juga untuk menjadi khilafah, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi, dan aku akan menjelaskan untuk kamu sebagian daripada alamat-alamat syekh
yang alim, yang mengganti, yang layak dibilang sebagai pengganti Nabi SAW, ala sabilil ijmal, atas jalan global, keseluruhan aja. Hatta la yadda'iya kullu ahadin anahu mursyid, sehingga nggak mengaku setiap dari seseorang bahwa dia seorang mursyid. Gitu ya? Lanjut tuh. Belum jalan kan? Belum. Yang satu ini gak salam deh. Fanagulu, maka aku berkata, man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Siapa itu seorang syekh yang pantas menggantikan Nabi, yang pantas ente jadi mursyid. Man yuridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Dialah orang yang berpaling dari cinta kepada dunia dan cinta kepada pengaruh jah, pangkat, kedudukan. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin, dan adalah sungguh taba'a, taba'a mengikuti, dia telah mengikuti, li syakhsin bagi seseorang, basirin yang memiliki basirah. Matahati ya, Basir ya? Hah? Basir matahati. Mata hati. Ya. Salu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Dan sungguh dia telah mengikuti kepada seseorang yang memiliki mata hati. Tasasal mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin, bersambung pengikutannya dia, itibanya dia kepada Rasulullah SAW. Wa kana muhsinan riyadata nafsihi min qillatil aql wal qawli wan naumi. Ya salam. Dan adalah seorang mursyid itu dia sempurna riyadah, pelatihan jiwanya. Dari apa ya? Dari sedikit makan, sedikit ngomong, sedikit tidur. Kita kebalikan semua. Yang tiga nih kurang gitu nih. Kita kasratil akal. Minum tidur. Kasratil gol ya. Wa kasratis salati wa sadaqati was shaum. Nah, kita kebalik malah. Berat banget. Dan seorang mursyid itu yang banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Kita malah sedikit salat, sedikit sedekah. Puasa. Sedikit puasa. Jumat sekali. Minggu sekali doang Jumat tuh. Allah. Nah, ya Allah, enggak cocok berarti jadi mursyid. Ya Allah ya. Wa kana bi mutabati dzalika Syekh al-Basir ja'ilan mahasin al-akhlaq lahu siratan. Dan adalah bi mutabatihi, dengan kita mengikuti dia, seseorang tersebut, dzalika Syekh al-Basir, seorang syekh yang memiliki basirah ini, pandangan hati, ja'ilan mahasin al-akhlaqi lahu siratan, yang dia itu menjadikan si orang syekh ini menjadikan mahasin akhlak yang bagus, akhlak yang baik itu lahu bagi dia siratan, sepak terjangnya dia yaitu sirah, sepak terjang, sirah perjalanan dia, sepak terjang, perjalanan hidup dia dijadiin akhlak yang baik sebagai perjalanan hidup dia. Kau sabri, seperti sabar, wassalah, dan salat, wasyukur, dan syukur, wa tawakkul wal yaqin, wal qanaah, wa tuma'ninah, nafs, tenang jiwa, wal hilm, sabar, penyantun, wa tawadu', wal ilm, was sidik, wal haya, wal wafa, setia, wal wagar, tenang, wagar, atau wibawa, wal wagar, wasukun, tenang, wagar, wibawa, wibawa, bisa juga tenang, wasukun, tenang, wa ta'ani, perlahan-lahan, enggak tergesa-gesa, wa amsalihah, dan macam-macamnya. Wahwa idzan, kalau begitu maka dia
nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah cahaya daripada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasluhu lil iqtida' bih, yang layak untuk kita ikutin dia. Walakinna wujudu misli nadir. Tetapi adanya orang kayak gini nih jarang. Azzu minal kibritil ahmar. Lebih jarang. Azzu lebih jarang daripada kibritil ahmar. Batu apa itu ya? Kibrit ahmar. Batu. Iya, pokoknya nggak pernah deh kita lihat deh. Saking langkanya. Kibritil ahmar. Cari di Google deh Kibritil ahmar. Harganya berapa itu? Mahal banget. Saking jarang nih. Wa man sa'adathu sa'adah, ya salam. Dan siapa orang yang mendapatkannya kebahagiaan, fa wajada syaikhan kama dzakarna, dia dapatin seorang syekh yang kami setelah sebutkan ini. Wa qubilahu syaikhu, dan syekhnya juga menerima dia. Yan bagi yahtarimahu zahiran batinan, wajib bagi dia menghormatinya secara zahir maupun secara batin. Kamal yahtarimu zahir, maka penghormatan secara zahir, fahuwa, yaitu an la yujadilahu, jangan dia debat sama tu syekh, sama gurunya. Wa yastaghila bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin wa in alima khata'ahu. Dan jangan ente sibuk dengan memberi argumen bersama guru ente. Ihtijaj, memberi argumen. Oh, begini gini. Bukannya begini. Oh, aduh. Iya, memberi argumen, kasih masukan kepada gurunya. Fi kulli mas'alatin, di setiap masalah. Wa in alima khata'ahu, sekalipun ente tahu kesalahan itu guru. Afwan, bukannya begini-gini. Waduh. Itu zahir, tinggalin tuh kayak gitu. Wala yulgiya baina yadayhi sajadatahu illa waqta ada'i shalah. Dan jangan ente yulgiya, ente bentangin tuh di hadapan guru ente sejadah ente, biar ente dianggap wah ahli ibadah nih. Iya. Hadapan nih? Iya deh, di hadapan guru ente. Jangan ente bentangin sejadah ente di hadapan guru ente. Jadi seakan-akan wah gue ini ahli ibadah. Insyaallah. Illa waktu ada sholat, kecuali waktu sholat. Iya. Kalau mau sholat ibadah jangan di hadapan guru, ntar di rumah sendiri. Paling guru ngajakin jamaah deh. Iya, itu mah iya harus. Ini depan guru, waduh, sholat witir 11 rakaat, gurunya nungguin. Banyak banget. Gurunya nungguin, gila, biar dikata apa itu. Fa idza faragha yarfa'uha. Kalau udah kelar salatnya, buru-buru angkat sejadah ente. Iya, biar ente enggak kelihatan wah ahli ibadah. Wala yusiru nawafil shalah bi hadratihi, itu jangan dia memperbanyak salat sunnah di hadapan gurunya. Wa ya'mala ma ya'muruhu syaikhu min amal bi qadri wus'ihi wa taqatihi. Dan dia siaganya melakukan apa yang diperintahkan gurunya daripada amal sekedar kemampuan dia dan kemampuan dia sama tuh. Wa amal ihtiramul batin, adapun penghormatan batin, fahuwa, yaitu anna kullama yasma'u wa yaqbalu minhu fil zahir la yunkiruhu fil batin. Sesungguhnya setiap apa yang dia dengar dan apa yang dia terima dari guru tersebut fil zahir, di dalam yang zahir, la yunkiruhu fil batin, jangan dia ingkarin di dalam hati, la fi'lan wala qawlan, baik perbuatan itu syekh atau perkataan itu syekh. Li'alla yatasima bin nifaq, agar engkau tidak diberi tanda
dengan kenifakan. Iya. Zohirnya ngangguk-ngangguk aja. Oh iya. Batinnya, kok begini sih? Tidak diberi tanda dengan orang yang nifak, memiliki kemunafikan. Wa in lam yastati' yatruk. Kalau ente nggak bisa kayak gitu, tinggalin udah. Kesian ente ntar. Suhbatahu, belajar sama dia. Ila suhbah, belajar. Belajar ya tadi itu ya, awal-awal ya. Ila an yuwafiqa batinuhu zahirahu. Sampai kapan ente tinggalin? Sampai ente bisa sesuai zahir batin ente sama zahir ente. Ini kalau udah bisa sesuai zahir sama batin ente sama perilaku atau perkataan guru, baru ente deketin lagi, belajar sama dia. Tapi kalau enggak gitu, jangan deh. Kualat ente ntar. Wa yahtarizu an mujalasatihi sahibasu. Dan berhati-hati dari bergaul dengannya sahibasu, teman yang buruk. Wa yahtarizu an mujalasatihi, dan kau berhati-hati dari bergaul dengannya. Wa yahtarizu an mujalasatihi sahibasu, dan kau berhati-hati terhadap teman yang buruk, an mujalasatihi, dari bergaul dengannya. Liyaqsura wilayata syayatinil jinni wal insi min sahni qalbihi, agar liyaqsura, agar hilang, Batas ya. agar hilang. Agar apa? Agar miniliasir apa? Minilisir. Itu dah. Gue jadi sedikit dah gitu. Jadi terminalisir. Atau hilang deh. Agar hilang wilayahnya syaitan, pengaruh setan, jin dan manusia, min sahni qalbi. Jadi tengah-tengah hatinya. Sahni. Sahni. Tengah-tengah hatinya. Kalau piring sahni ya, beda dikit tuh. Fa yusaffa min lausi syaitan. Maka yusaffa, dia bisa membersihkan daripada kotoran syaitan. Safa be? Membersihkan, Membersihkan ya. mensucikan dari kotoran syaitan. Wa ala kulli halin, dan atas setiap keadaan, yakhtarul faqra 'alal ghina, dia memilih fakir atas kekayaan. Wallahu a'lam. Lanjut tuh. Tasawuf. Begitu perkara. Tanggung ya. Summa lam anna tasawufa lahu khaslatan. Kemudian ketahuilah sesungguhnya tasawuf itu memiliki dua perkara. Penting nih. Biar nggak salah paham tasawuf. Khaslatan, dua perangai, dua perkara. Al-istiqamah ma'allah wa sukunu 'anil khalqi. Dia istiqamah sama Allah, wa sukunu 'anil khalqi, dan dia tenang 'anil khalqi. Dari makhluk. Tenang, enggak rese terhadap makhluk. Hablum minallahi bagus, hablum minasai bagus, gitu. Sautu ya. Faman istaqama ma'allah azza wajalla, siapa orang yang istiqamah kepada Allah, wasana khuluquhu binas, dan bagus perangai terhadap manusia, wa amilahum bil hilm, dan dia bergaul dengan manusia dengan santun, santun, sabar, di atas sabar, nyantun, fahuwa sufiyun, maka dia itu adalah
seorang sufi. Jadi bukan yang pakai tari-tarian, Iya. pakai baju oblong, bolong-bolong, Atribut, kemarin ada tuh atributnya, pakai atribut, ucapannya. tasbihnya. Parah gede banget. Duduk lagi. Kayak ngerek. Ketila ya. Ya, bukan sufi, bukan itu. Wal istiqomah apa? An yafdiya hazza nafsihi ala amrillah. Dia tebus. Iya, fida. Dia tebus rongrongan jiwanya, hazza, rongrongan, bagian jiwanya, rongrongan jiwanya ala amrillah, atas melakukan perintah Allah. Wa husnul khuluqi ma'an nas, dan maksud daripada bagusnya perangai terhadap manusia, an la tahmila nasa ala muradi nafsihi. Jangan bahwa dia tidak membawa manusia, mendorong manusia ala muradi nafsihi, atas keinginan jiwanya, maksa manusia atas keinginan jiwanya. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim, akan tetapi dia bawa dia bawa dirinya, dia paksa dirinya atas keinginan mereka. Bukan kita paksain, paksa dia gitu. Iya, bukan kita yang maksa orang nunain hak kita, tapi kita maksain diri gimana caranya bisa menunaikan hak orang lain. Berat banget. Malam yukhalifu syar'i, selama tidak menyalahi syariat. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyah, kemudian engkau bertanya kepadaku tentang ubudiyah, penghambaan. Wa hiya salah satu asya, yaitu ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertamanya muhabbas amri syar'i, memelihara perkara syariat. Wasaniha ar-ridha bil qada wal qadar wal qismati lillahi ta'ala. Yang kedua, dia ridha dengan qada dan qadar, dan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wasadisuha, yang ketiga yaitu tarkur ridha nafsik fi talabi ridha illahi ta'ala, meninggalkan kesenangan jiwamu di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasa'adani 'ani tawakkul, dan kau bertanya kepadaku tentang tawakkul. Wa huwa, yaitu antas tahkima i'tiqadallahi i'tiqadaka billahi ta'ala fi ma wa'ad, yaitu engkau kuatkan keyakinanmu, tastahkim, engkau kuatkan keyakinanmu kepada Allah fi ma wa'ad, pada apa yang Allah telah janjikan, yakni yaitu ta'taqidu annama guddira laka sayasiru ilaika la mahalah, engkau meyakini sesungguhnya apa yang ditakdirkan untukmu akan nyampe kepada kamu, la mahalah, sudah pasti, la mahala, enggak mustahil, enggak mustahil. Wa in ijtahada kullu man fil alam an sarfihi anka wa ma lam yuktab lan yasila ilaika wa in sa'adaka jami'ul alam. Dan apabila bersungguh-sungguh seluruh orang yang ada di alam semesta ini untuk memalingkan apa yang Allah telah takdirkan kepada kamu darimu, dia mau malingin apa yang Allah takdirkan kepada kamu, dan itu wa ma lam yuktab, dan selama tidak dicatat itu bakal sampai kepada kamu. Wa in sa'adaka jamil alam. Wa in, sekalipun seluruh manusia di alam semesta ini dia berusaha untuk malingin dari kamu tuh apa yang Allah telah tentukan kepada kamu. Wa ma lam yuktab lan yasilu ilaik, dan apa-apa yang tidak ditulis tidak akan sampai kepada kamu. Wa in sa'adaka jami'ul alam, sekalipun membantu kamu seluruh
alam, seluruh alam yang ada di alam semesta. Nah, itu tawakul. Apa ya? Imamul Hadad Gimana itu? hasilun ladaik, hasilun wa ma gitu tuh kan. Ya kan? Ada itu gampang. Imam Habib Ali ya. Kalau belum ada tentang dunia tuh ada tuh. Nggak, ini Habib Ali nih bro. Ali Maulid. Maulid hasilun ladaik, apa Imamul Hadad. Sudah. Wasaltani anil ikhlas, dan engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas. Wahwa, yaitu antakuna amaluka kulluha lillah. Engkau menjadikan seluruh amal-amal itu semuanya karena Allah. Wala yartaha qalbuka bi mahamidin nas wala yubaliya bi mazammatihim. Dan yartah, senang hatimu, wala yartah, dan tidak senang hatimu dengan pujian-pujian manusia, dan engkau tidak peduli dengan cacian-cacian mereka. Iya, dipuji kagak terbang, dipuji kagak ini senang, kagak seneng, dicaci nggak sedih. Ya. Wa alam anna riya yatawalladu min ta'zimil ya salam. Sesungguhnya riya itu berasal dari pengagungan terhadap makhluk. Riya itu berasal dari pengagungan terhadap makhluk. Berasal ya? Iya, berasal, terlahirkan, berasal dari pengagungan terhadap makhluk. Wa ilajuhu, cara nyembuhin riya gimana? Antarahum musakhirina tahtal gudrah. Engkau melihat mereka itu semua musakhirin tahta gudrah. Mereka itu musakhir, ditundukkan di atas di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahwa dia melihat mereka tuh semua makhluk musakhirin, ditundukkan di atas di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahsabuhum kal jamadat. Engkau anggap mereka itu seperti benda-benda padat. Fi adami qudrati isalir rahah wal masyaqqah. Di dalam ketiadaan kemampuan mereka di dalam memberikan ar-rahah, kesenangan, wal masyaqqah, dan kesulitan. Selalu menyampaikan sampai ya? Iya. Ente anggap aja mereka itu benda padat. Mereka nggak bisa memberikan kesenangan, nggak bisa memberikan kesulitan. Litakhlusa min mura'atihim, agar engkau selamat dari mura'ah, riya terhadap mereka. Wa mata tahsabuhum zawi qudrah, dan kapan-kapan kapan saja kamu menganggap mereka itu memiliki kudrah, kuasa, kemampuan, wal iradah, kehendak, lam yab'uduka an riya, maka itu tidak akan menjauhkan kamu dari riya. Iya, anggap aja mereka itu nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih kesulitan, nggak bisa nanti manfaat, nggak bisa kasih mudarat. Benda padat. Ibaratnya kita ibadah, samping kita tembok, samping kita bangku, iya. Masa kita riya sama tembok, riya sama batu. Anggap aja deh, mereka itu tidak padat. Musakharina tahtal gudrah, mereka ditundukkan di bawah gudrah, kekuasaan, kemampuan. Wallahu a'lam.